Indeks harga saham gabungan berhasil ditutup menguat. Untuk mengetahui sentimen apa saja yang menghiasi IHSG hari ini, kita langsung bergabung dengan analis Ciptadana Securities, Zabrina Raisa. Ya, Zabrina, sentimen apa saja yang mempengaruhi pasar hari ini? Iya, untuk hari ini akhirnya di penghujung akhir tahun hari ini khususnya akhirnya untuk indeks kita akhirnya berhasil ditutup di teritori positif di mana nyaris sekitar 7 poin menembus resisten selanjutnya yakni 4.600. Dan jika kita compare dengan awal pembukaan tahun, kita lihat dengan awal IHSG yang dibuka berada pada kisaran 5.242, artinya meski hari ini khususnya indeks kita sekitar year to date mengalami pelemahan sekitar minus 12%, namun untuk review selama 1 tahun ini, hal ini juga disebabkan didominasi dari faktor global, di mana kita tahu sebelumnya sempat kenaikan The Fed yang menyebabkan adanya antisipasi mengenai capital outflow dan juga devaluasi yuan yang menyebabkan selama 1 tahun ini indeks kita terjadi pelemahan jika kita dibandingkan dengan awal pembukaan dari 2015. Dan kita lihat juga untuk catalyst positif yang mempengaruhi pergerakan hari ini, di mana aksi window dressing untuk umumnya secara tren, di mana untuk penghujung akhir tahun yang indeks kita yang setelah sempat terkoreksi cukup dalam, akhirnya hari ini ditutup di level 4.593, di mana untuk dari regional sendiri hampir mayoritas juga berada pada teritori positif. Dan untuk hari ini nampaknya juga dengan kemarin sempat untuk asing sendiri mencatatkan net buy sekitar 79 billion. Hari ini juga terlihat bahwa investor cukup agresif juga untuk mengakumulasi pembelian berbagai saham yang mungkin di tahun 2016 dilihat memiliki fundamental yang cukup baik untuk dikoleksi baik jangka short term, middle ataupun long term. Iya, Zabrina, lantas saham-saham apa saja yang menguat dalam perdagangan hari ini? Ya, untuk hari ini merespon dari kondisi oil yang kita tahu mengalami penguatan khususnya untuk Brent oil sekitar 3%. Untuk agriculture mengalami penguatan yang cukup signifikan secara sektoral. Dan untuk saham-saham yang mengalami penguatan diantaranya dari financial sector baik itu Bank Mandiri dan juga dari consumer terlihat untuk salah satu sahamnya yakni Mayora yang juga mengalami penguatan hampir 11%. Ya, dan untuk tahun 2016 nanti saham-saham apa saja yang bisa Anda rekomendasikan? Ya, untuk tahun 2016 nanti sesuai dengan adanya dari program pemerintah sendiri, di mana pemerintah akan nantinya fokus mengenai infrastruktur dan juga healthcare industry untuk para investor di rumah. Lebih baik untuk juga melihat untuk beberapa sektor infrastruktur, baik itu dari PT-PP, Waskita Karya, yang kita lihat juga secara proyek dan juga secara fundamental yang telah dilaporkan di 9 month 2015 membukukan kinerja yang cukup baik. Dan sehingga harapannya sesuai dengan program pemerintah yang harapannya juga akan mengalokasikan government spending untuk dana-dana infrastruktur. Harapannya juga nanti ke depan untuk potensi penguatan sahamnya juga akan inline dengan kondisi tersebut. Oke, sedangkan untuk rupiah di tahun 2016 nanti seperti apa pergerakannya? Ya, dengan hari ini khususnya di penutupan akhir tahun rupiah kita melemah sekitar 90 poin dan berada pada level 13.788. Nampaknya untuk rupiah kita juga akan masih akan bergerak fluktuatif, di mana nantinya juga akan masih menunggu-nunggu juga mengenai adanya rencana juga The Fed yang mungkin akan menaikkan suku bunga lagi secara gradually. Dan kita lihat ke depannya juga nampaknya untuk rupiah sendiri di awal pembukaan 2016 akan masih berada pada range 13.700 hingga 13.800 di awal perdagangan di tahun 2016. Baik, terima kasih atas analisis Anda. Pemirsa, itu tadi analis Ciptadana Securities Zabrina Raisa.